Beragam peristiwa terjadi dalam sepekan terakhir. Berikut GoTV News merangkum berita-berita yang terjadi dalam minggu ini. Sejumlah penumpang kapal Ro-Ro tujuan Telaga Punggur Tanjung Uban mengeluhkan gangguan sistem pada pembelian tiket online lewat Verizi. Barcode tiket tidak muncul meskipun transaksi sudah berhasil, sehingga mereka terpaksa membeli tiket ulang di pelabuhan agar bisa berangkat. Salah satu penumpang, Husein asal Batam, mengatakan dirinya membeli 5 tiket pejalan kaki seharga Rp137.000. Namun barcode tidak tersedia. Husein kemudian mempertanyakan kepada petugas bagian informasi di Pelabuhan Telaga Punggur Batam dengan menunjukkan bukti transfer dan kode booking. Ia berharap agar uang dari pembelian tiket kapal pertama dapat kembali. Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 setelah menang telak 4-1 atas Yaman di ajang Piala Asia U17. 2 gol dicetak oleh Evandra Florasta, sementara sisanya disumbang oleh Zahabi Goli dan Fadli Alberto. Kemenangan ini menjadi yang kedua kalinya setelah sebelumnya berhasil menumbangkan Korea Selatan 1-0. Dengan koleksi 6 poin, skuad asuhan Nova Arianto memuncaki klasemen dan otomatis lolos ke perempat final, sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 sebagai wakil pertama dari ASEAN. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah hingga menyentuh angka Rp17.000 per dolar pada Rabu 9 April 2025, menyusul kebijakan Presiden Amerika Serikat Trump yang memberlakukan tarif impor terhadap beberapa negara, termasuk Indonesia sebesar 32%. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan menyebutkan, pelemahan rupiah masih dalam batas normal dan merupakan dampak dari tensi perang dagang global. Ia mengajak semua pihak tetap tenang dan bersatu menghadapi tekanan ekonomi global. Meski begitu, ia mengingatkan potensi dampak lanjutan dari pelambatan ekonomi Tiongkok. Polemik penutupan jalan di Simpang Kota Piring yang sempat memicu aksi protes warga akhirnya menemukan titik terang. Pemko bersama warga sepakat untuk membuka U-turn baru khusus roda 2. Kesepakatan tersebut tercapai usai pertemuan antara Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah, Forum RT dan RW setempat, Kapolresta Tanjung Pinang, serta perwakilan OPD terkait pada Rabu malam. Dalam pertemuan itu, beberapa poin penting dari kesepakatan itu yakni dibukanya U-turn baru untuk solusi memperpendek jarak putar balik kendaraan roda 2. Warga pun mengapresiasi respon cepat dan langkah kolaboratif yang dilakukan pemerintah. Seorang pelajar SMA di Tanjung Pinang, M. Rizky Putra, menjadi korban pengeroyokan usai bersenggolan dengan lawan saat pertandingan futsal di lapangan Wongsolo, Jalan Engku Putri. Akibatnya, korban mengalami patah tulang, hidung, dan luka memar di tubuhnya. Pengeroyokan berawal dari adu mulut yang berlanjut hingga keluar lapangan. Rekan setim korban tak mampu melerai karena jumlah pelaku cukup banyak. Kasus ini sudah dilaporkan keluarga korban ke Polresta Tanjung Pinang dan tengah ditangani pihak berwajib. Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan mengumumkan perubahan sistem penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2025 hingga 2026. Sistem PPDB resmi diganti dengan sistem penerimaan murid baru dengan sejumlah penyesuaian. Salah satu perubahan utama adalah peralihan dari sistem zonasi ke sistem domisili dan perubahan persentase jalur penerimaan yang diharapkan dapat lebih memenuhi kebutuhan sekolah dan siswa. Sosialisasi terkait SPMB akan digelar pada Mei mendatang agar sekolah dan wali murid memahami perubahan tersebut. Tim redaksi GoTV News melaporkan.